sekalian. Ya, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Ya, jadi ini thread kedua, Bu, ya. Jadi kalau di thread kedua ini, seperti yang saya bilang, saya akan menjelaskan bagaimana tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Karena setelah saya lihat, ya, dari beberapa tugas, mulai dari tugas 1 dan tugas 2 masih banyak yang bingung dengan perintah yang diberikan. Oke. Ah, ya. Jadi, oke, kita langsung saja, Bu, ya. Saya akan share screen. Bapak Ibu sudah tampil di layarnya Ibu masing-masing yang format penulisan? Sudah. Iya, Bu. Sudah. Iya. Sudah, Bu. Baik. Oke, Bu. Nah, bagusnya kalau misalnya Bapak Ibu punya laptop, disediakan laptopnya ya, karena mungkin bisa langsung praktek supaya ke depannya tidak terlalu apa namanya, tidak bingung lagi, Bu, ya. Oke, jadi pertama kita mau bahas dulu di sesi 4. Di sesi 4 itu adalah format penulisan proposal. Jadi di e-learning itu sudah diberikan, di sini ada beberapa format atau aturan. Yang pertama itu adalah jenis hurufnya. Jadi jenis hurufnya itu harus Times New Roman, kemudian ukurannya 12 pt. Di sini Bapak Ibu sudah ada yang mahir menggunakan Word? Baru Ada yang senyum-senyum. belum, Bu. Oh, belum. Tapi punya laptop Ibu? Baru belajar, Bu. Oh, baru belajar. Ya, Tapi punya belum laptop terlalu ya? mahir. Saya juga baru belajar, Bu. Nah, itu makanya kalau misalnya ada yang punya laptop, bagusnya disediakan sekarang, terus kita langsung praktek bagusnya, Bu, ya. Jadi saya buka Word dulu, langsung dipraktekkan. Izin Ibu mau permisi ngambil laptop dulu. Oke, baik Bu. Kita tunggu Ibu.
Oke. Sudah tampil Ibu di layarnya? Sudah ya, muncul? Sudah Ibu, sudah. Maaf tadi terpotong Bu ya. Baik, kita mulai. Jadi di sini dibuka Word-nya, lalu kita pilih beranda. Nah, di sini jenis hurufnya adalah Times New Roman. Jadi kalau yang di sini tulisannya bukan Times New Roman, bisa diganti menggunakan Times New Roman. Seperti ini. Kemudian ukurannya adalah 12 pt. Nah, jadi kita ubah menjadi 12. Oke Bu ya. Nah, kalau sudah, sekarang adalah ukuran kertasnya. Jadi nanti proposal yang akan dibuat itu ukuran kertasnya harus menggunakan A4. Ya. Nah, bagaimana kemudian kita mau mengubah menjadi A4? Maka Bapak Ibu di Word-nya itu pilih pilihan tata letak. Ya, tata letak seperti ini. Kemudian kita cari ukuran. Ini ukuran. Lalu kita pilih, nah ini kan ada pilihannya, ada letter, ada legal, ada A3, nah ini ada A4. Jadi kita pilih A4 Bapak Ibu. Oke, ini ukuran kertasnya sudah A4. Kemudian untuk nomor halaman. Nah ini untuk penomorannya, kalau formatnya itu katanya di bagian bawah tengah Bapak Ibu. Di bagian bawah tengah. Ini saya minimize dulu. Oke, jadi kalau penomoran kita pilih di mana? Kita buka mana ini ya, sisipkan beranda, penomoran, desain, halaman kosong, tata letak. Tunggu Bu ya, saya cari. Ini nih. Jadi kalau untuk penomoran, kita pilih sisipkan, lalu kita cari nomor halaman. Nomor halaman, kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada atas halaman, ada bawah halaman, ada margin halaman. Nah, karena perintahnya adalah bawah halaman bagian tengah, maka Ibu pilih bawah halaman, kemudian cari yang letaknya di tengah, Bu. Nah, ini nih. Nah, nanti otomatis penomoran yang letaknya di bagian tengah bawah. Seperti ini. Oke? Nah, jadi tadi sudah ini penomoran. Kemudian aturan berikutnya, jarak baris. Jadi jaraknya itu harus 1,5 spasi. Nah, jadi spasinya juga diatur. Nah, cara mengatur spasi, Ibu masuk di beranda, di Word ya, beranda. Kemudian klik ini nih, yang tanda panah atas bawah. Kita klik ininya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih yang 1,5. Ya. Oke. Nah, berikutnya baris pertama paragraf. Katanya harus menjorok 1 cm dari bidang tulisan sebelah kiri dan dibuat rata kiri kanan. Jadi, maksudnya seperti ini. Ini kan ada tulisan Bu nih ya. Nah ini baris pertamanya ini harus masuk 1 cm. Ini. Nah, bagaimana caranya supaya dia masuk sentimeter ke dalam? Maka caranya kita cari yang tata letak, ya, tata letak. Bapak Ibu, kemudian kita pilih ini inden, terus ada pilihan kiri, kita ubah menjadi 1. Jadi ini sudah 1 cm ke dalam. Oke. Kemudian untuk rata kiri kanannya, jadi katanya harus rata kiri kanan. Jadi ceritanya kita sudah menulis nih Bu ya. Kita menulis seperti ini. Nah, jadi kita menulis seperti ini. Ini juga harus rata kiri kanan. Jadi selain baris pertama, baris berikutnya itu ke bawah itu harus rata kiri dan kanan Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kemudian mengubah kalau misalnya dia belum rata kiri kanan, maka pilihannya tadi kita pilih beranda. Lalu di sini kan ada 4 pilihan Bapak Ibu ya, ada rata kiri, kemudian ada yang center tengah,
ada yang rata kanan, kemudian ada yang rata kiri kanan. Yang kita pilih adalah rata kiri dan kanan, seperti ini, ya. Oke. Lalu berikutnya marginnya. Jadi marginnya itu maksudnya adalah batas atas, kemudian batas bawah, batas bawahnya, yang pinggiran-pinggirannya ini maksudnya margin, Ibu. Katanya itu harus 2,5 cm dari atas, bawah, kiri dan kanan. Maka caranya itu mengubahnya, kita pilih tata letak, lalu kita pilih margin, ya, lalu margin custom. Seperti ini. Lalu kita ubah. Jadi kalau belum 2,5, kita ubah dulu. Jadi 2,5, satuannya kita ganti jadi senti, Bu, ya. Ini 2,5 senti. Nah, kemudian kita oke. Seperti itu. Jadi ini sudah 2,5 senti dari atas, dari bawah, dari kiri, dan dari kanan. Nah, berikutnya jumlah halaman. Jumlah halamannya itu katanya paling kecil 15 halaman, paling sedikit 15 halaman, dan paling banyak itu 20 halaman. Jadi kalau misalnya nanti Ibu buat proposal dari bab 1 sampai bab 3, itu bisa 15 halaman, Ibu, tapi tidak boleh dibawanya 15 halaman. Dan bisa juga 17, 16, tapi tidak boleh di atas 20 halaman. Jadi 15 sampai 20 halaman, seperti itu. Di luar cover dan daftar pustaka. Jadi semisal isinya proposalnya Ibu dari bab 1, bab 2 itu 15 halaman, maka kalau ditambah dengan cover dan daftar pustaka, maka totalnya itu ada 17 halaman. Kayak gitu, Bu, ya. Oke, jadi itu aturannya. Untuk sampai sini ada pertanyaan dari jenis huruf sampai jumlah halaman, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut ke hal berikutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ya? Ibu, tadi untuk halaman itu bab 1 sampai 3 aja ya? Yang 15 sampai 20 halaman? Iya, Ibu. Jadi 15 halaman itu dari bab 1 sampai bab 3. Jadi boleh 15 halaman, boleh 17 halaman, tapi tidak boleh dibawanya 15 halaman dan tidak boleh di atasnya 20 halaman. Gitu, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama, Ibu. Yang lain ada pertanyaan, Ibu? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Berarti ya. Nah, di sini kemudian format yang kedua adalah bahasa. Jadi, di sini aturannya katanya yang pertama karakteristik. Bahasanya itu harus objektif. Jadi, bahasa tidak memihak dan tidak berorientasi pada pendapat pribadi. Berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi secara empirik. Jadi, artinya ketika kita menulis proposal, Bapak Ibu, kita menulisnya bukan karena pendapat kita. Jadi menurut saya seperti ini. Tidak. Jadi proposal yang kita tulis itu ada apa namanya? Ada pendapat yang kita paparkan, tetapi harus didukung oleh fakta yang dapat diverifikasi secara empirik. Artinya biasanya pendapat yang kita keluarkan dalam proposal itu harus didukung dengan suatu referensi yang terpercaya. Nah, referensi yang terpercaya, makanya itu di tugas 1 dan tugas 2 selalu dikatakan harus dimasukkan penelitian yang relevan atau penelitian yang terdahulu untuk apa? Untuk mendukung pendapat kita, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menguraikan di tugas 1 kan kita diminta ya memaparkan masalah, kemudian ada solusi. Nah, di nomor berapa itu kita diminta untuk menjelaskannya secara global, tapi harus disertai dengan penelitian terdahulu. Nah, itulah maksudnya adalah di sini bahasa tidak memihak dan tidak berorientasi pada pendapat pribadi, harus disertai dengan fakta yang dapat diverifikasi, artinya didukung oleh penelitian yang terdahulu, Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua, jelas dan singkat. Bahasa tidak ambigu.
bahasanya juga harus formal, tidak menggunakan istilah-istilah informal atau bahasanya biasa kan kadang ada bahasa-bahasa gaul Bapak Ibu ya, atau bahasa-bahasa yang tidak baku, itu tidak boleh dalam proposal. Kemudian akurat, bahasa harus tepat dalam mengungkapkan konsep ilmiah. Kemudian konsisten, bahasa harus konsisten dalam penggunaan istilah, simbol, dan notasi. Seperti itu. Nah, kemudian saya baca yang penting-penting saja Bapak Ibu ya. Kemudian penggunaan bahasa. Nah, di sini nih ya, saya langsung ke ketentuan penulisan nomor 3. Judul harus jelas, singkat, dan informatif. Jadi harus jelas, tidak boleh terlalu panjang judulnya. Jadi singkat dan informatif. Dari beberapa tugas yang saya lihat dari judulnya, semuanya sudah bagus, sudah jelas, singkat, dan informatif juga. Kemudian penulisan daftar pustaka harus memuat sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. Jadi daftar pustaka ini kan adalah list-list referensi yang Ibu gunakan dalam penelitian. Jadi semua referensi yang Ibu tuliskan di daftar pustaka itu semua harus ada di dalam proposal yang Ibu buat. Jadi tidak boleh memasukkan referensi yang tidak Ibu gunakan di dalam proposal. Seperti itu. Nah, nanti ini akan bisa dicek Ibu. Nanti daftar pustakanya itu nanti akan kita cek menggunakan aplikasi apakah memang ini referensinya ini ada di dalam proposal atau tidak. Nanti akan terdeteksi. Makanya jangan asal-asal mencantumkan daftar pustaka di proposalnya. Karena kan biasa juga ada istilah saya masukkan saja daftar referensi ini supaya terlihat banyak daftar pustakanya. Jadi jangan Bu ya. Kemudian penulisan tabel dan gambar harus jelas, informatif, dan diberi keterangan yang lengkap. Ya. Penulisan catatan kaki harus digunakan untuk memberikan keterangan tambahan atau sumber informasi. Nah, ini penulisan catatan kaki ini ada di tugas 1 yang mungkin saya bisa tampilkan Bu ya. Boleh saya buka ya tugasnya Ibu Winarti. Nah, ini nih. Ini yang dimaksud adalah catatan kaki. Ibu, mohon maaf, suaranya hilang-hilang. Oh, Ya Bu, suara Pian hilang-hilang Bu. oke. Kalau begitu saya pindah tempat dulu Bu ya. Cek. Sekarang bagaimana Bu? Sudah jelas? Sudah. Oke. Nah, Sudah, jadi catatan Bu. kaki. Iya, oke Bu. Kita ke catatan kaki Bu ya. Jadi yang dimaksud catatan kaki itu adalah yang ini. Jadi setelah kita mengutip isi dari suatu jurnal atau dari suatu buku, di akhir kutipannya itu kita tuliskan identitasnya. Jadi seperti ini nama penulisnya, kemudian tahun, ya yang ini, inilah yang disebut sebagai catatan kaki. Seperti itu Bu ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu untuk yang poin kedua sebelum kita pindah ke tugas 1 dan tugas 2. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, berarti kita lanjut ya. Iya, Ibu. Ibu ya. Nah, kita kemudian ke sesi 3 ya. Sesi 3 di sana adalah sistematika proposal
penelitian. Jadi di sini dijelaskan bab 1, bab 2, bab 3 isinya itu apa-apa saja, Bapak Ibu. Mungkin sudah ada yang sudah ada yang pernah baca di e-learning ya. Jadi sistematika menulis proposal. Untuk yang proposal pertama yang kita perhatikan adalah sampulnya atau covernya. Jadi seperti ini cover dari sampul proposal penelitian dari UT, Bapak Ibu. Jadi di sini kita tuliskan proposal penelitian, di bold, ditebalkan. Kemudian di bawahnya ada judulnya Bapak Ibu. Judul penelitiannya Bapak Ibu nanti. Tapi bentuknya itu nanti menyerupai kalau kita tuliskan judulnya, Bu ya. Itu aturannya atau bentuknya ketika kita menuliskan judul seperti piramida terbalik. Kan piramida itu kan kalau piramida yang biasa kita lihat kan bawahnya itu besar, kemudian dia ke atas mengerucut ya. Jadi kalau yang di sini untuk yang penelitiannya di proposalnya itu kita judulnya itu kita tulis seperti piramida terbalik atau segitiga terbalik gitu. Jadi caranya itu kalau misalnya kita mau menuliskan judulnya, bagian atas itu harus lebih panjang dibanding dengan yang bagian bawah, Ibu. Jadi kalau misalnya saya tulis seperti ini ya, saya contohkan. Pengembangan modul remedial matematika. Nah, ini harus modul remedial matematika kelas 7 SMP 1 Marbo Kabupaten Bakalar. Nah, ini kan kalau kita tuliskan seperti ini kan tidak membentuk piramida terbalik. Jadi kita usahakan bagaimana caranya ya kita enter supaya bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau modelnya sudah seperti ini, nah ini sudah bagus ya. Jadi kalau misalnya lebih panjang lagi judulnya, misalnya apakah di sini ditambahkan ada lagi di bawahnya. Nah, jadi modelnya harus seperti segitiga terbalik. Oke? Berikutnya di bawah judul disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca di e-learning. Kemudian dikasih apa logo universitas terbuka, nanti bisa di-download ya logonya. Nama mahasiswa, NIM, kemudian di sini bagian sini Bapak Ibu program studi karena Ibu adalah PG PAUD, jadi program studi pendidikan anak usia dini, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bab 1. Nah, untuk bab 1 di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Jadi kalau di latar belakang itu dia menjelaskan alasan mengapa penelitian dilakukan, pentingnya topik yang dipilih dan konteks permasalahan yang akan diangkat. Itu. Jadi di sini kalau misalnya kita mau lihat contoh ya. Nah, di sini pendahuluan. Jadi ada latar belakang. Di sini kita paparkan kenapa kemudian kita ingin mengangkat masalah tersebut. Tapi biasanya Bapak Ibu ya, kalau di latar belakang itu pertama kita paparkan dulu kondisi idealnya. Kemudian setelah kita memaparkan kondisi ideal, kita paparkan masalahnya yang terjadi. Nah, setelah itu kita setelah dipaparkan masalah yang terjadi, kita kasih solusi, kemudian di akhir kita menyimpulkan berdasarkan pemaparan ini, maka saya akan mengangkat penelitian yang berjudul bla 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 bla. Nah, supaya lebih jelasnya mungkin saya mau ambil satu sampel tugas Ibu Winarti ya.
Nah, di sini judulnya Ibu Winarti, judul penelitiannya adalah peningkatan pemanfaatan media pembelajaran interaktif melalui pelatihan guru di taman kanak-kanak untuk mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Jadi, mungkin pertama kita buat dulu kerangkanya. Ya, saya buka lagi satu Word. Ini ada. Biasanya kalau kita mau buat proposal supaya lebih terarah, kita buat kerangkanya dulu, Bu. Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kerangka. Pertama, kerangkanya kita tulis dulu. Oh, pertama kerangka kita mau membahas tentang latar belakang. Jadi latar belakang. Latar belakang. Nah, tadi judulnya adalah pengembangan peningkatan pemanfaatan media pembelajaran interaktif. Begitu, mau dijalan dulu kondisi ideal dari pembelajaran interaktif. Jadi pertama yang mau dibahas untuk latar belakang, kondisi ideal pembelajaran interaktif. Kemudian yang kedua, melalui pelatihan guru di taman kanak-kanak untuk mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Nah, jadi kondisi ideal, kemudian setelah kondisi idealnya kita paparkan kondisi di lapangan. Nah, ini adalah kesenjangannya atau masalahnya. Kesenjangan. Kemudian fakta-fakta ini fakta-faktanya bisa kita gunakan penelitian terdahulu untuk mendukung masalah yang kita temukan, Bapak Ibu, penelitian terdahulu. Lalu yang keempat, nah, kita beri solusi. Lalu yang kelima, kita tarik kesimpulan. Oke, gitu. Kalau kita ini untuk menyusun latar belakang. Nah, sekarang kita kan ceritanya mau cari kondisi ideal dari pembelajaran interaktif. Nah, kita bisa kita searching di Google, kita bisa searching di aplikasi apa untuk mencari artikel yang berkaitan dengan pembelajaran interaktif. Nah, di e-learning kan kita menggunakan Open Knowledge Maps ya. Nah, jadi untuk mencari artikel kita bisa menggunakan pencarian Open Knowledge Maps. Nah, ini kita bisa pilih base. Jadi semua artikel ada yang terkait dengan pendidikan kesehatan. Ini bisa kita pilih base, kemudian kita cari terkait dengan pembelajaran interaktif. Nah, gitu Bu ya. Nah, nanti akan muncul banyak sekali pilihan ya artikel-artikel yang terkait dengan pembelajaran interaktif. Nanti tugas kita tinggal memilih kira-kira mau menggunakan artikel yang mana yang berkaitan dengan pembelajaran interaktif itu. Kita coba cari di sini pembelajaran interaktif. Nah, kita coba ini ya. Pembelajaran pengembangan media interaktif gambar, pengembangan media pembelajaran interaktif. Kita coba buka ini. Pengembangan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran. Media pembelajaran yang dibuat dengan menggunakan. Oke, ini kita. Jadi ini adalah abstraknya Bu, Bapak Ibu ya dari penelitian yang kita cari. Jadi ini adalah gambaran penelitiannya dan kalau misalnya kita mau buka secara keseluruhan, kita bisa klik ini. PDF.
Ini muncul semua isi dari artikel yang kita klik tadi. Dari abstraknya, kemudian di sini ada pendahuluannya. Nah, di pendahuluan itu biasanya dijelaskan terkait yang mau kita cari. Jadi kita coba cari sini, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan terjadinya perubahan di segala bidang. Oke, kita cari yang pembelajaran interaktif Bapak Ibu ya. Media pembelajaran yang merupakan perantara pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan dalam proses pembelajaran. Oke, mana pembelajaran interaktif membawa belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang. Nah, ini media pembelajaran interaktif dikembangkan atas dasar hasil analis dan kondisi media pembelajaran interaktif adalah ini nih. Media pembelajaran interaktif adalah media visual digital yang mampu memberikan berbagai macam fungsi dalam penggunaannya, konsep dan bentuknya. Jadi ini kita bisa copy, kita paste. Jadi pembelajaran interaktif. Ya, jadi begini. Jadi ceritanya Bu ya, ini kita sudah tuliskan kerangkanya, kemudian kita sudah cari semua materi terkait dari poin 1 sampai poin 5. Kemudian ceritanya kita mau buat proposal. Jadi proposalnya kita mulai dari latar belakang. Ya. Oke, kita copy lah. Jadi, media pembelajaran interaktif adalah. Kemudian kalau merasa belum cukup, kita cari lagi. Media pembelajaran interaktif dikembangkan atas dasar hasil analisis. Misalnya kita copy sampai sini ya. Copy, Bu. Nah, nah, kemudian misalnya di sini berhenti di sini Bapak Ibu ya. Nah, setelah berhenti di sini, kita tuliskan identitas jurnalnya atau identitas penulisnya. Di sini penulisnya adalah Tengku Fauzan. Tengku Fauzan. Nah, ini ada beberapa orang. Jadi kalau misalnya penulisnya lebih dari 2 orang, maka kita tulisnya itu tunggu. Nah, jadi kalau penulisnya lebih dari 2 orang, maka di belakang penulis pertama kita tuliskan et al titik koma kemudian tahun ya. Jadi nanti ini tahun 2020.
Jadi tadi saya ulangi kembali, di latar belakang kita paparkan dulu kondisi idealnya yang harusnya terjadi, yang seharusnya terjadi menurut teori. Kemudian setelah dipaparkan, baru kemudian kita menjelaskan kondisi yang terjadi di lapangan yang kita temui. Jadi seperti ini ininya. Jadi untuk ya. Nah, jadi seperti itu Bu ya. Jadi kondisi awal, kondisi ideal, kemudian dipaparkan kondisinya di lapangan. Jadi di tugas 1 itu kan sudah diminta Bapak Ibu untuk memberikan suatu masalah yang terjadi di mohon maaf Bu ya, ini Nah, jadi di tugas 1 kan ini, kita diminta menuliskan sebuah permasalahan. Bapak Ibu semua sudah memaparkan masing-masing permasalahan yang ditemui di sekolah, ya. Kemudian dugaan-dugaannya, solusinya, kemudian di nomor 4 di sini Bapak Ibu diminta untuk menceritakan secara global terkait pada permasalahan nomor 1. Jadi nanti di latar belakang setelah memaparkan kondisi ideal, Bapak Ibu bisa langsung memindahkan ya yang ini ya terkait dengan ini permasalahan pemaparannya yang di poin 4 ke latar belakang yang Ibu nanti buat. Plus kemudian solusi-solusi yang bisa Bapak Ibu berikan dan harus didukung dengan penelitian yang relevan atau penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan Ibu angkat nanti. Seperti itu. Kemudian yang kedua setelah latar belakang, jadi setelah latar belakang ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan jadi rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan Ibu angkat. Gitu. Jadi contohnya di sini penelitiannya adalah strategi pemerintah Kota Bandung sukseskan transformasi digital berbasis dynamic governance capability. Maka di rumusan masalah atau pertanyaan penelitiannya adalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah strategi pemerintah Kota Bandung dalam mensukseskan transformasi digital berbasis dynamic governance capacity. Ya. Nah, jadi kalau misalnya judulnya Ibu Winarti itu adalah tadi peningkatan pemanfaatan media pembelajaran interaktif melalui pelatihan guru, maka pertanyaannya itu adalah bagaimanakah peningkatan pemanfaatan media pembelajaran interaktif ini, pembelajaran interaktif melalui pelatihan guru ini bisa mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Jadi bisa kita menggunakan kata tanya bagaimana, seperti itu ya, atau apa, itu Bapak Ibu. Kemudian tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu berdasarkan rumusan masalah yang kita buat. Jadi semisal rumusan masalahnya adalah bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mensukseskan transformasi digital berbasis dynamic governance capacity, maka tujuannya adalah
maka tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi pemerintah Kota Bandung dalam mensukseskan transformasi digital berbasis dynamic governance capability. Kemudian manfaat penelitian nanti Bapak Ibu bisa baca ya, berdasarkan latar belakang masalah, rumusan dan tujuan, maka manfaatnya di sini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kalau manfaat teoritis, ya, seperti ini, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta memperdalam wawasan terkait transformasi digital dan kajian dinamik. Kemudian manfaat praktis, berkaitan dengan praktis, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai stakeholder, khususnya pemerintahan kabupaten dan kota dalam melakukan transformasi digital. Nah, kemudian dari bab 1 jadi kalau bab 1 itu sampai di manfaat penelitian, kita lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Jadi kalau tinjauan pustaka itu, di sini kita memaparkan variabel-variabel yang ada di penelitian kita, Bapak Ibu. Jadi seperti ini, di penelitian ini dia pertama memaparkan capability dynamic governance. Jadi dijelaskan nanti apa itu kapabilitas dan sebagainya. Dan tentu saja harus didukung oleh referensi yang terpercaya. Bisa berupa buku ataupun artikel. Seperti ini. Jadi kalau semisal tadi judul penelitiannya Ibu Winarti adalah peningkatan pemanfaatan media pembelajaran interaktif dan sebagainya, maka nanti di landasan teorinya diuraikan apa itu media pembelajaran interaktif. Ini diuraikan nanti, ya. Jadi variabel-variabelnya apa? Kemudian apa itu pembelajaran inovatif dan menyenangkan? Nanti dituliskan juga indikator-indikatornya seperti yang di tugas kedua, ya. Kalau tidak salah tugas kedua, Pak Ibu ya. Kemudian berikutnya di bab 2, jadi semua yang variabel pada judul penelitian kita uraikan. Setelah itu di bab 3. Nah, kalau di bab 3 itu berisi jenis penelitian. Jadi jenis penelitiannya itu kita lihat kalau misalnya penelitian kita nanti alat ukurnya misalnya untuk melihat hasil akhir dari penelitian kita apakah sesuai dengan tujuan penelitian kita atau tidak. Apakah nanti kita menggunakan angka, maka jenis penelitiannya itu adalah penelitian kualitatif. Kalau misalnya nanti data-datanya kita menggunakan angka. Tapi kalau misalnya nanti kita hasil penelitiannya itu penelitian kita ini membutuhkan hanya seperti kayak angket atau pemaparan-pemaparan, maka itu menggunakan jenis penelitian kuantitatif gitu. Nanti Bapak Ibu bisa searching lagi. Nah, jadi seperti ini jenis penelitian. Jadi objek penelitian yang bersifat kualitatif merupakan objek yang alamiah atau natural setting. Oleh karena itu, sering juga dianggap metode naturalistik. Ya, di sini ada referensi yang dicantumkan, ya. Nah, akhirnya peneliti menetapkan bahwa dalam penelitian ini objek penelitiannya merupakan model kapabilitas dynamic governance pada pemerintah kabupaten dalam membuat inovasi transformasi digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematika dan seterusnya. Ya. Jadi nanti bisa dicari jenis penelitian kita ini nanti apakah menggunakan kualitatif, kuantitatif atau keduanya, gitu ya. Kemudian setelah jenis penelitian ada lokasi dan waktu penelitian. Jadi di sini berisi nanti Ibu melakukan penelitiannya di mana, kemudian waktu penelitiannya kapan. Jadi seperti ini di proposal ini dia lokasi penelitiannya adalah pemerintah Kota Bandung. Jadi dia tuliskan lokasi penelitiannya di Kota Bandung. Kemudian waktu pelaksanaan penelitiannya adalah bulan April 2025 hingga bulan September. Jadi nanti Ibu kira-kira menelitinya di bulan berapa sampai bulan berapa atau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa.
Kemudian fokus penelitian. Jadi fokus penelitian adalah pembatasan masalah yang diperlukan dalam penelitian untuk membatasi pada tingkat kepentingan atau urgensinya. Maka penelitian ini berfokus pada konsep thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Ya. Kemudian berikutnya teknik pengumpulan data. Nah, jadi teknik pengumpulan data itu adalah alat-alat yang Bapak Ibu nanti gunakan untuk mengumpulkan data di lapangan. Seperti kalau di penelitian ini dia menggunakan observasi, kemudian ada wawancara, kemudian ada studi dokumen, seperti itu, kemudian ada focus group discussion, ya. Lalu informan penelitian. Kalau informan penelitian itu ditentukan sengaja, jadi kalau informan penelitian coba saya lihat di formatnya UT Bu ya, apakah wajib atau tidak. Kalau di UT ya, kalau di UT sendiri di formatnya yang wajib itu ada 4, ada pendekatan penelitian, ada jenis penelitian, kemudian teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Gitu ya. Jadi kalau teknik pengumpulan data itu ya seperti ini, Ibu, kita menggunakan apakah observasi, kemudian wawancara atau studi dokumen. Kemudian kalau jadi ini tidak harus wajib ya Ibu ya informan penelitian. Yang wajib itu teknik pengumpulan data, kemudian fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis penelitian, dan kemudian yang terpenting adalah teknik analisis data nantinya. Jadi kalau di sini teknik analisis data ini menggunakan beberapa teknik analisis. Dia menggunakan teknik analisis tematik, kemudian teknik analisis triangulasi. Jadi kalau teknik analisis data itu tergantung nanti data yang Bapak Ibu mau kumpulkan. Itu. Jadi untuk kemudian mencari kira-kira nanti penelitian saya ini menggunakan teknik analisis data apa, maka itulah pentingnya kemudian kita mencari penelitian-penelitian yang relevan, yang kalau kita pikir ini sejalan dengan penelitian saya, maka itu bisa kita gunakan referensi, kemudian kita bisa lihat dia menggunakan teknik analisis apa. Itu ya. Oke, jadi itu dari bab 1 sampai bab 3, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Karena ini bab untuk yang sistematika proposal, ini di tugas 3 kayaknya Bu ya, tugas 3. Jadi nanti di tugas 3, Bapak Ibu sudah harus membuat proposal lengkap dari bab 1 sampai bab 3. Nanti di web 3, Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan satu-satu proposalnya. Oke Bu, sampai sini ada pertanyaan? Iya Ibu, saya Ibu. Iya, Ibu. Ya, terima kasih waktu dan kesempatannya Ibu dosen dan teman-teman. Sebelum saya mau memberikan pertanyaan, saya sampaikan selamat sore Ibu dosen. Saya Marin Devita Sahul tadi Ibu hadir. Terus ini tadi Ibu bukan soal pertanyaan sih Ibu, hanya ini untuk mengenai tugas 1 Kak Ibu. Nah, terus di tugas 1-nya itu kan Ibu ada koreksi kemarin toh, ada komentar. Nah, iya Bu. Terus ini Ibu, barangkali kan ini saya punya memang Ibu, apa di tugas 1-nya itu untuk judulnya penelitiannya saya di tugas 1 itu tidak sesuai dengan proposal yang saya buat. Apakah barangkali Ibu bisa saya perbaiki ulang lagi itu tugas 1? Karena judulnya berbeda boleh, Ibu. Boleh. Nah, iya, kan Ibu proposalnya Marni ya juga. Judulnya berbeda dengan tugas 1. Oh iya, jadi ceritanya di tugas 1 Iya. itu beda dengan judul yang di tugas 1, Judul beda proposal. dengan proposal Judul proposal yang Ibu buat. Begitu. Iya Ibu. Iya, jadi sebaiknya memang di tugas 1 itu judulnya harus sama dengan nanti proposal yang mau Ibu buat, Bu ya. Jadi silahkan diperbaiki karena tugas 1 itu saya perpanjang sampai tanggal 3 November ya. Jadi bisa diperbaiki. Iya, Jadi Bapak Ibu yang Ibu. ya. Jadi Bapak Ibu yang penelitiannya beda dengan proposal yang sudah dibuat boleh diganti karena pengumpulannya deadline-nya sampai tanggal 3. Ya, kemudian Ibu Marni boleh koreksi sedikit ya. Boleh saya tampilkan tugasnya Ibu?
Nggak apa-apa Ibu Marni? Ya, Ibu, boleh, Ibu. Ah, Ya, Ibu. sekalian dikoreksi Bu ya. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya. Iya, jadi kalau di tugas 1 itu untuk nomor 1, nomor 2, ya. Di nomor 2 berikut adalah beberapa dugaan penyebab. Yang nomor 3 Bu ya, Bu Marni. Nomor 3 Iya, oke. Ibu. Nomor 4-nya nih, Bu. Jadi untuk nomor 4 itu diceritakan secara global masalah yang terjadi terkait permasalahan pada nomor 1 yang diangkat. Nah, itu minimalnya harus Iya, 300 Ibu. kata, jadi paling sedikit. Kemudian dituliskan dalam Oh, beberapa paragraf. Heeh. Nah, Ibu Mari di sini penulisannya seperti ini. Ya. Jadi apa ya? Di sini ada contoh salah, ada contoh benar, padahal di form tugas itu ini kayak diberikan contoh bahwa penulisan identitas atau citasi jurnal itu ini contoh benarnya. Jadi di tugasnya itu tidak perlu dituliskan lagi ini Bu, contoh salah contoh benarnya. Jadi untuk nomor 4 iya, itu Ibu. khusus dipaparkan. Ya. Iya, Ya, jadi nanti diperbaiki Bu ya. kemarin saya keliru di situ, jadi kemarin. Iya. Iya. Ya, tidak apa-apa Bu. Ya, sama juga dengan nomor 5 ya, Bu ya. Nomor Iya, 5. Ibu. Saya baru masuk, punya jaringan di Malinau hilang-hilang. Iya. Kenapa Bu? Itu makanya saya tadi tanya begitu tadi Kak Ibu mengenai tugas 1 sampai ke tugas 3 itu tadi Kak Ibu. Karena proposal yang saya buat itu Ibu berbeda dengan tugas 1 yang saya ambil judul penelitiannya begitu. Iya. Saya pikir kemarin Ibu untuk tugas 1-nya ini tidak ambil dari judul proposal yang saya buat begitu. Harus jadi tugas 1 itu harus proposal yang dibuat nanti Bu ya. Jadi silakan diperbaiki. Iya. Iya Ibu, terima Dan kasih juga banyak perhatikan Ibu penulisan. dosen. Iya, iya. Dan juga perhatikan penulisan identitas jurnalnya Bu ya. Setelah mengutip itu dituliskan nama penelitinya atau nama penulisnya, kemudian koma tahun. Di form tugas 1 sudah ada contohnya, jadi bisa diperhatikan baik-baik supaya sesuai ya. Jadi tidak ada koreksi lagi. Iya Ibu. Ya Bu ya. Oke Ibu. Ada lagi Bu Marni? Tidak Ibu, hanya itu saja tadi Kak Ibu. Karena begini, pusing Kak Ibu, banyak sekali tugas ini. Iya, makanya saya perpanjang tugas 1 sampai 3 November, tugas 2 itu sampai 7 November ya. Ya Ibu. Karena saya rasa Terima masih kasih banyak yang mau banyak, Ibu. diperbaiki. Iya. Tugas 2 tidak ada pertanyaan, Ibu? Untuk tugas 2 tidak ada pertanyaan? Ya, jadi saya jelaskan tugas 2 ya. Barangkali udah bisa jelaskan lagi untuk tugas 2 Kak Ibu dosen. Karena di situ juga bingung lagi Ibu. Iya. Iya. Ya. Jadi tugas 2 di sini perintah pertama adalah tuliskan semua variabel penelitian. Jadi bisa variabel bebas, variabel terikat, variabel moderator, ya, atau variabel kontrol yang Anda desain pada pendahuluan proposal penelitian Anda. Ya, jadi ada juga yang saya dapati dia tuliskan semua variabel bebas sampai variabel kontrol. Padahal variabel kontrolnya tidak ada. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, apakah semua variabel harus ada? Jawabannya tidak harus ada. Jadi boleh saja menggunakan variabel bebas dan variabel terikat boleh. Jadi tidak mesti semua variabel yang ada di sini harus ada pada judul penelitian, Bapak Ibu ya. Tapi kalau di pendidikan itu biasanya kita menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Contohnya seperti apa? Misalnya judulnya adalah pengaruh model pembelajaran A untuk
meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas A di SMPN 1 Marbo misalnya. Nah, maka di sini kita lihat, oh di sini pengaruh model pembelajaran, berarti ini adalah variabel pertama atau variabel bebas namanya. Ya, jadi variabel bebas model pembelajaran A. Kemudian untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi di sini ada hasil belajar yang mau ditingkatkan. Berarti ini adalah variabel terikatnya. Hasil belajar. Nah, jadi pada judul penelitian ini yang ada cuma variabel bebas dan variabel terikat. Jadi kita tuliskan saja, oh variabel bebas ini, variabel terikat ini. Tidak perlu lagi dituliskan variabel moderator. Ada yang saya lihat variabel moderator peserta didik. Nah, ini salah ini. Peserta didik itu bukan variabel, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lebih teliti lagi dalam menentukan variabelnya ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu bingung ya, dengan judul penelitiannya apakah ini menggunakan variabel bebas, terikat, moderator, saya biasanya menggunakan ini nih, chatgpt.com. Jadi bisa dituliskan misalnya, siapa yang mau dicarikan variabel judul penelitiannya? Ibu Marni mau? Iya, Ibu, saya, Ibu. Oke, coba ya. Variabel judul penelitian. Jadi bisa menggunakan aplikasi ChatGPT ya, judul penelitian. Bisa tahu judul penelitiannya, Ibu? Iya, Ibu. Bisa tahu judul penelitiannya apa? Pengaruh permainan balok. Pengaruh permainan balok terhadap peningkatan motorik halus dan kreativitas. Ya, dan kreativitas anak, pendidikan anak usia dini, Ibu. Oke, dan kreativitas anak usia pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini. Ya, Ibu. Itu aja, Ibu? Iya, Ibu, itu aja, Ibu. Nah, jadi kalau misalnya bingung menentukan variabelnya apa, boleh menggunakan chatgpt.com, kemudian masukkan variabel judul penelitian, nah masukkan judulnya Bapak Ibu, kemudian kita enter. Nah, nanti muncul. Jadi variabel bebasnya itu adalah permainan balok. Ya. Barni, Ya, Ibu. variabel bebasnya itu permainan balok. Kemudian variabel terikatnya itu adalah motorik halus anak dan kreativitas anak. Jadi untuk variabel terikatnya itu ada 2, motorik halus dan kreativitas anak. Ya, Bu ya? Anak, ya, Ibu. Ya, Ibu. Jadi ternyata di sini kalau kita lihat variabelnya itu cuma ada 2. Variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya itu adalah permainan balok, dan variabel terikatnya itu adalah motorik halus dan kreativitas, Ibu Marni ya. Iya, Ibu. Nah, jadi setelah ini kan nomor 1, Bu ya. Nomor 1 itu kita hanya diminta menyebutkan variabel bebas apa, variabel terikat apa. Jadi sudah disebutkan ceritanya. Kemudian kita pindah ke ke nomor 2, perintah kedua. Saya tampilkan dulu. Nah, jadi sudah dituliskan, kita ke tugas kedua. Tugas kedua dari masing-masing variabel yang Anda sampaikan pada poin 1, 1000 kata, silahkan dikembangkan. Nah, sebenarnya maunya saya setiap variabel itu 1000 kata. Cuman melihat keterbatasan waktu, ya, dan mungkin juga Bapak Ibu punya kesibukan masing-masing, maka saya berikan keringanan dari variabel bebas, dari poin A sampai C, itu jumlahnya 1000 kata saja. Jadi tidak perlu per variabel, tapi
boleh dari poin A sampai C itu 1000 kata totalnya. Jadi kita paparkan poin A di sini misalnya poin A. Nanti formatnya begini Bu ya. Poin A definisi konsep atau indikator variabel menurut ahli. Jadi dipaparkan seperti ini poin A. Kemudian bagian bawahnya kita tuliskan Ibu nomor 1. Variabel apa yang pertama yang mau dipaparkan? Oh, misalnya saya ambil ya. Model pembelajaran A. Model pembelajaran A. Di bawahnya lagi, ya. Di bawahnya lagi, poin 1, kita gunakan garis miring seperti ini, ya. Kita paparkan lagi. Oh, di sini yang diminta adalah definisi. Jadi, definisi dari model pembelajaran A. Jadi ini saya cuma berikan poin-poin Ibu ya, nanti Ibu yang mengembangkan. Nah, setelah itu dijelaskan lagi konsepnya. Konsep model pembelajaran A. Setelah dijelaskan konsep, kita jelaskan indikatornya. Indikator. Jelaskan seperti itu. Oke, selesai variabel 1, kita pindah ke variabel 2. Variabel 2. Ini misalnya ya. Variabel 2. Variabel 2 itu adalah hasil belajar. Hasil belajar. Kita paparkan hal yang sama Ibu, definisi konsep dari hasil belajar. Jadi sama ini nanti ke bawah ada 3, 1, 2, 3. Nah, nanti diisi definisi hasil belajar. Di sini konsep hasil belajar, di sini indikator hasil belajar, ya. Nah, ini kan ceritanya 2 variabel ya. Oke, selesai 2 variabel, kita pindah ke bagian B, tambahan penelitian terdahulu yang relevan. Jadi setelah poin A, kita ke poin B. Poin B. Penelitian terdahulu yang relevan. Ini. Nah, untuk memaparkannya, kita tinggal tulis seperti ini saja formatnya, Bu ya. Berdasarkan judul penelitian yang saya angkat, nah, maka beberapa penelitian ya, beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah nomor 1. Kita tuliskan penelitian dari misalnya Hadrianti Budiman. Tentang, kita tuliskan di sini. Diabstrakkan kalau di penelitian jurnal itu ada abstrak, Bu ya. Ada abstrak, itu bisa kita copy di sini. Jadi penelitian terdahulu Hadrianti Budiman tentang bla 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 bla, kita jelaskan. Kemudian ceritanya setelah dijelaskan dijelaskan, kemudian di bagian misalnya kayak kata terakhir ya, begini, kata terakhir misalnya tentang bla 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 titik. Nah, kita tuliskan identitasnya. Nah, misalnya Hadrianti Budiman 2025 seperti itu. Kemudian misalnya ada penelitiannya sampai 10, maka poinnya sampai 10 ke bawah. Kita tuliskan masing-masing penelitian dari ini, kemudian titik. Tetap formatnya harus nama di akhir kutipan, nama penulis, koma, kemudian tahun. Gitu Ibu ya. Oke. Lalu setelah penelitian relevan, untuk poin C, Ibu tulis. Untuk poin C, Ibu tulis
sintesis sementara. Ini silakan dipaparkan. Nah, jadi dari poin A sampai C, Ibu dosen. ya supaya dari poin A sampai C itu boleh 1000 kata. Ya, kalau misalnya berat bagi Bapak Ibu per variabelnya 1000 kata, maka boleh dari poin A sampai B itu 1000 kata. Ya, karena sebenarnya nomor 2 ini bisa kita jadikan landasan teori nanti di bab 3, Bu ya. Di bab 2, di landasan teori. Jadi sekalian, makanya kemudian saya minta 1000 kata karena sekalian kan nanti bisa di copy paste di bab 3, di bab 2-nya. Cuman karena melihat juga waktu dan kesibukannya Ibu masing-masing, maka tidak apa-apa. Dari poin A sampai C itu 1000 kata, nanti di proposalnya baru dikembangkan lagi. Ya, Bapak Ibu. Bagaimana Bu Marni untuk nomor 2? Iya, Ibu dosen. Mohon maaf Jelas ya? tadi Ibu dosen. Ya? Iya. Ya. Terus dari saya tadi di sini Ibu dosen. Berarti untuk di poin B tadi Ibu, untuk yang nomor 1 itu penelitian dari misalnya dari Ibu dosen sendiri toh. Berarti untuk paparkan semuanya itu Ibu dosen harus ambil dari semua proposal yang ada di judul proposal yang kita buat di bab 2. Begitu Kak Ibu dosen? Di bab 2. Ya, tidak Iya, juga Ibu Ibu. dosen. Karena kan kalau di bab 2 itu penguraian dari variabel-variabelnya. Maksudnya kalau penelitian yang terdahulu yang di poin B itu adalah penelitian yang misalnya kan Ibu mau meneliti tentang permainan balok ya, permainan balok Ibu. Iya, Ibu. Ya, misalnya Ibu judulnya dosen. ini pengaruh permainan balok terhadap peningkatan motorik halus dan kreativitas. Maka maksudnya itu adalah penelitian yang relevan. Ibu bisa mencari penelitian yang hampir mirip, yang membahas tentang misalnya permainan balok terhadap peningkatan misalnya motorik halus saja, atau penelitian pengaruh permainan balok terhadap kreativitas pendidikan anak usia dini saja. Jadi boleh itu. Jadi bukan yang di bab 3-nya, tapi yang berkaitan dengan penelitiannya Ibu. Yang misalnya juga meneliti iya, tentang iya. pengaruh permainan balok terhadap apa, gitu. Atau kalau masih bingung, coba kita ya, Iya. kita cari. Sudah Ibu dosen. Paham, Bu? Iya. Jadi bukan yang di bab 3, Bu Sudah, ya, paham, tapi Ibu. Sudah. penelitian yang mendukung atau misalnya hampir sama yang dia angkat dengan penelitian yang akan Ibu lakukan nantinya. Iya, Ibu dosen. Jadi mungkin nanti Bu Marni bisa cari-cari artikel terkait pengaruh permainan balok. Nah, nanti kan akan banyak muncul tuh pengaruh permainan balok terhadap apa. Nah, itu bisa dijadikan penelitian yang relevan, Bapak, Ibu, ya. Iya, Ibu. Iya. Oke. Ada lagi, Bu Marni? Baik, Ibu dosen. Terima kasih banyak, Ibu dosen. Itu saja tadi. Oh iya. Nah, hipotesis ini adalah dugaan sementara ya. Saya lihat juga. Jadi kalau hipotesisnya tinggal nanti tergantung penelitiannya Ibu. Jadi hipotesisnya itu apa, tergantung judul penelitiannya nanti. Nah, ini juga yang banyak salah ya. Harus diperhatikan penulisan citasi jurnalnya. Harus menggunakan model citasi apa, ya. Jadi ini contohnya, contoh 1. Ini ada dua penulis. Jadi kalau 2 penulis, maka cara penulisannya begini, Bu. Ya, kalau tidak salah ini nama belakang ya. Jadi kalau Ibrahim, nanti dicari deh Bu ya. Intinya kalau tidak salah nama belakang, kemudian nama depan, lalu tahun penelitian. Nah, di sini kan ada 2 peneliti nih. Namanya, kemudian setelah nama tahun, titik, ya. Kemudian judul penelitiannya ini. Nah, nanti untuk jenis jurnalnya apa, ini yang dimiringkan. Jadi ini harus miring ya. Jurnal Inovasi Teknologi, jenis jurnalnya harus dimiringkan. Kemudian setelah jenis jurnal, ini ya, halaman, ini volumenya kalau tidak salah. Ya. Jadi silakan untuk penelitian citasi jurnal, ini harus Bapak Ibu mengikuti ini ya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain
terkait tugas 1, 2, dan 3? Tidak ada, Bu. Oke, jelas? Sudah. Iya. Sudah jam berapa sekarang? Kalau Jam di 5. ya kalau di Halo, Malino kenapa? sudah baru jam 5. Ini kita sampai jam 6 ya. Ya, Ibu dosen, sampai jam 6. Kemarin itu Sebenarnya yang saya merasa dari banyak tadi koreksinya, memberikan izin, masalah kami ada acara terus AIS. Jadi Kenapa, tidak izin. putus-putus Mau suaranya ikut Bu Mardi. web. Iya Ibu dosen, tadi kan Ibu saya mau izin tuh karena ada acara tuh. Terus ini saya lagi, aduh Tuhan mana saya bisa izin. Saya punya tugas saja, banyak koreksi dari Ibu dosen. Biar sudah, saya ikut tuh web ini hari. Tidak bisa Ibu, harus selesai sampai jam 6. Iya Ibu dosen. Ini terekam. Jaringan di Ada Malino acara juga apa Bu Mardi? kurang baik juga nih, Bu. Putus-putus. Oh begitu ya. Suara saya dari tadi putus-putus Bu. Iya, soalnya juga saya nih keluar masuk nih, Bu. Soalnya jaringan di sini juga timbul tenggelam bilang orang tuh. Oh itu ya. Mungkin pengaruh hujan kali Bu ya. Mungkin kali, Bu. Jaringan di Malino dari kemarin tuh memang susah, kami teman-teman yang lain tuh web, Bu. Susah karena jaringan, masalahnya cuma jaringan aja. Kadang kadang PLN kami mati juga. Iya Ibu. Ini berapa orang nih yang hadir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada, kalau nggak salah ada 15 orang. Di sini cuma 11. Berarti kurang 3 ya? Iya, Ibu dosen. Rurin. Ya Ibu. Halo Ibu Rurin. Ya Ibu. Ibu Selamat Rurin sore. tugas satunya bisa dikerjakan Bu ya? Sarah masih. Tugas 1 bisa dikejar Bu. Ya Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Iya oke Bu. Mau Iya. bertanya. Ya kenapa Bu? Ini mengenai tugas 3 nanti, Bu, itu kita berarti sudah harus bikin proposal yang lengkap bab 1 sampai bab 3 ya? Iya, betul Ibu. Jadi nanti tugas 3 itu sudah lengkap bab 1, 2, dan 3-nya. Jadi makanya itu Nah, kalau itu tidak kan, salah deadline. Kenapa Bu? ya itu kan ada untuk penelitiannya kan ada, kalau dicontoh tadi kan ada beberapa bulan. Ya. Nah, kalau kita waktunya untuk tugas 3 kayak gimana ya, Bu? Kalau waktunya Ibu tergantung penelitiannya. Misalnya Ibu mau meneliti masalah apa, Bu Dewi? Penerapan apa ya, lupa. Tunggu dulu. Kalau tidak salah, saya simpan tugasnya Ibu Dewi di sini nih. Tugas 2, bukan ini. Tugas 1, Dewi Rizky ya. Ini penelitiannya Bu ya, penerapan pendekatan bermain sains sebagai upaya meningkatkan kemampuan anak usia dini dalam memecahkan masalah. Jadi untuk waktu penelitian itu sebenarnya tergantung dari penelitinya. Jadi kalau misalnya Ibu Dewi menganggap 1 hari cukup untuk meneliti boleh, atau 1 pekan boleh juga, atau 1 semester juga boleh, seperti itu Bu. Jadi tergantung dari Ibunya. Oh, jadi kalau hitungan hari itu aja boleh aja, nggak perlu yang harus. Boleh. Iya, boleh Bu. Oh ya. Ya, berarti bisa terkejar aja ya, Bu. Iya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi Bu? Iya, jadi untuk tugas 2 itu kalau saya lihat Mas baru berapa orang ya yang telepon? Iya, Ibu, sama-sama. Baru 5 orang ya?
Ibu Wainarti, Ibu Emilia, Ibu Anggrini, Ibu Ayu, dan Ibu Rini, ya. Yang lain belum memasukkan tugas 2, Bu, selain yang tadi, yang 5 orang? Belum, Bu. Belum Belum. belum paham. Mana bisa Sementara tugas kita diam tugas dulu. 2 kayak Ibu. Ini suruh perbaikan lagi tugas 1 oleh Perbaikan. Tuhan. Semangat, Bu, ya. Nanti di Iya, Ibu. web 3 itu, gilirannya Bapak Ibu yang mempresentasikan nanti isi dari proposalnya. Jadi nanti Iya, bergilir. Ibu dosen. Misalnya Bu Dewi pertama, kemudian Ibu Sherly, ya. Nanti yang lain memberikan masukan terkait dengan penelitiannya. Untuk tugas 2 ada kendala? Izin Ibu mau bertanya, apakah Iya. nanti proposalnya itu kita print di print semua atau bagaimana, Bu? Nggak usah di-print, Bu. Cukup filenya saja yang dikirimkan. Jadi nanti kalau misalnya kita memaparkan lewat web, Ibu bisa share screen. Jadi mungkin iya. sebaiknya nanti di web 3 semua harus pakai laptop, ya. Jadi ketika misalnya gilirannya mempresentasikan, bisa di-share screen ke kita semua ini. Jadi tidak perlu di-print, Bu. Bu, Oh, izin baik. bertanya, Bu. Ya. Nanti kan web ketiga itu mau presentasi. Terus yang ditampilkan Ya. nanti dalam bentuk filenya langsung atau bikin buat ini PowerPoint PowerPoint. gitu. PowerPoint. Iya. Iya, PowerPoint. Boleh dengan PowerPoint, Ibu. Jadi di PowerPoint itu Oh, boleh. silahkan poin-poin besarnya saja. Nanti Bapak Ibu tinggal menjelaskan. Oh, di latar Oh. belakang masalah. Nah, Oh, ini iya. jelaskan seperti ini. Tapi kan nanti di tugas 3 kan proposalnya itu disubmit dulu ya di tugas 3 ya. Jadi Ya. mungkin sekalian disubmit saja di e-learning untuk saya baca-baca sebelum web 3 ya. Iya. Web 3-nya itu tanggal Jadi berapa, saran Bu? saya web 3 itu coba saya Setelah cek. minggu ini. Web 3 sesi 4, sesi 5, sesi 6 ya? Iya, Ibu dosen. Iya. Setelah minggu Sesi ini, Ibu 6 dosen. itu tanggal berapa? Intinya 2 pekan ke depan web 3. Iya, Ibu dosen. 2 pekan ke depan. Jadi saat pekan depan kan kita libur dulu nih, nggak ada web, baru pekan depannya web Iya, web Bu. 3. Gitu. Oh iya, Bu. Iya. Jadi silakan dipersiapkan, Bu, ya, baik-baik. Sembari tugas 1 kalau merasa masih mau memperbaiki, masih mau menambah nilai, boleh silahkan. Tapi kalau merasa sudah cukup, tidak apa-apa, langsung lanjut di tugas 2. Ya. Baik, Ibu. Kalau saya, Ibu dosen, saya harus perbaiki karena itu berbeda dengan saya punya proposal. Iya, boleh. Ganti, Bu, ya. Ibu Rurin boleh juga Iya, menyusul, Ibu. ya. Ibu Emilia. Ibu Emilia. Di sini selain Ibu Marni, semuanya punya laptop, Bu? Iya, Bu. Saya punya, Bu, cuman saya belum enggak terlalu menguasai new word-nya tuh, Word? Bu. Iya, Oh iya. masih belajar-belajar Mungkin- juga nih, Bu. Iya, belajar lewat YouTube boleh juga, Bu, ya. Iya. YouTube itu bagus sekali. Kita mau cari apa, nah langsung ada. Itulah kemarin juga tugas 2 tuh cara penyusunannya saya lihat-lihat lewat YouTube juga tuh, Bu. Iya. Jadi boleh, bisa juga kalau misalnya kebingungan bisa lewat chat, ya. Yang paling rajin itu ngechat Ibu Anggrini.
Rajin sekali Ibu Marni, Ibu Sherly. Minta maaf Bu, saya orangnya Bu, cerewet juga. Nggak Kalau apa-apa, ada Bu, nggak apa-apa. itu saya orangnya gitu Bu. Ya, nggak apa-apa, Bu ya. Yang paling diam-diam itu Bapak Ivansyah ya. Bahasa baru, Beb. Saya kalau tidak puas dengan hasil pertanyaan saya, begitu saya memang Bu, ngorek terus. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu ya. Karena saya di sini memang untuk melayani ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau masih kebingungan, boleh lewat chat. Oke, bagaimana untuk bab 1, Iya, Bu bab 2, dosen. bab 3 bisa ya? Nanti pekan keberapa ya? Pekan ke depan. Izin lagi Bu, Bisa, Bu mau dosen. bertanya, tugas apa namanya ini, bab 1 itu kita ambil dari tugas 1 ya, bab 2-nya dari tugas 2. Apakah Ya, begitu Bu? begitu. Tapi kalau misalnya di bab 1, di tugas 1 kan itu hanya kayak kita memaparkan masalahnya, kemudian apa namanya, solusi-solusinya. Jadi kalau di bab 1 itu kan nanti tambahannya Bu, seperti yang saya bilang kalau di latar belakang silahkan dulu gambarkan kondisi idealnya. Harusnya seperti apa kondisinya, kemudian dijelaskan kendala-kendala atau masalah-masalah yang Ibu temukan yang sudah ditulis di tugas 1. Oh iya, Baru baik, Bu. kemudian dituliskan rumusan masalahnya, kan ada rumusan masalah, tujuannya, kemudian manfaatnya, ya. Sebenarnya banyak kalau misalnya kita mau cari, ya bisa cari skripsi UT jurusan PG PAUD, itu boleh di Ibu lihat ya bagian-bagiannya bagaimana bisa dimodifikasi ya. Oh iya Bu. Iya, Bu dosen. Iya. Oke, sudah jam berapa sekarang? Tidak lagi pertanyaan Bapak Ibu? Masih jam 5:03 menit, Ibu. Masih ada 30 menit. Iya. Atau kita mau Ya, kalau dari Ibu. saya sih Ibu dosen cepat respon untuk mahasiswa Kak. Macam seperti saya contohnya kami ini. Beda dengan dosen bahasa Kenapa? Inggris, Ibu kami punya ini mengeluh nih tugas 1 Kak. Dosennya tidak pernah kirim, tidak pernah respon. Kemarin baru respon. Kami juga di Aurora kerja tugas bahasa Inggrisnya. Iya. Teman-teman yang Dosennya ya Bu ya, bahasa Inggris. Iya. Dosennya tidak respon, begitu kami apa segala-segala di grup. Iya, tidak respon. Kemarin baru respon. Tapi di e-learning bagaimana? Dosennya aktif di e-learning? Di web biasa, Ibu. Bukan, Ibu. Di si layar dia punya apa, Ibu? Itu teman-teman kemarin komplain ke Ibu. Masalah ini dosen ini tidak terlalu respon. Jadi tadi malam, ya kemarin sore dia baru respon. Mana dia kasih tempo lagi kirim tugas satunya itu batas berapa hari saja. Oleh, bagaimana sudah kerjanya ini? Mana kita punya kerja tugas yang lain? Ini dia gampang-gampang begini saja kasih kirim tugas. Mungkin dosennya sibuk kali Bu. Sabar Bu. Sabar ya. Sabar Bu, iya sabar. Atau mungkin bisa di apa namanya? Kalau tidak salah ada penilaian tuton ya Bu ya. Iya, betul Bu. Iya ada Bu. Itu bisa Pas itu terakhir. komplain di sana. Supaya nanti tidak terpakai lagi. Iya. Ini masih ada 30 menit. Bagaimana kalau kita buka-buka tugas 2 yang sudah di-submit? Boleh, Ibu yang sudah mensubmit tugas, boleh ditampilkan? Tidak apa-apa, saya tampilkan tugasnya. Tidak apa-apa Bu. Oke, ya. Jadi tugas 2 ini sudah ada 5 orang. Ibu Winarti, kemudian Ibu Emilia. Tadi Ibu Emilia bergabung ya, tapi entah ke masalah jaringan atau bagaimana.
Kan tadi Bu Emilia sudah tidak ada ya? Mungkin terlempar dari tulis tadi, Bu. Padahal harusnya aturannya itu ketika web mahasiswa juga harus mengaktifkan kamera Bapak Ibu ya, karena ini kan terekam nanti akan dikirim ke UT. Ya, jadi sebagai pertanggungjawaban bahwa si mahasiswa ini memang mengikuti web. Jadi ini tugasnya Bu Emilia. Ya, di sini variabel penelitiannya bagusnya ya Bu ya. Kalau di tugas 2 tuliskan dulu pertama judul penelitiannya secara keseluruhan. Jadi nomor 1 judul penelitian apa. Baru nanti di bawahnya dituliskan variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa, moderatornya apa, supaya nanti saya nggak capek-capek lagi buka tugas 1 dulu, baru lihat lagi tugas 2-nya. Ya, jadi yang belum mengumpulkan minta tolong untuk tugas 2-nya itu untuk nomor 1 mana tuh? Untuk mana itu adanya Bu Emilia ya. Nah, untuk nomor 1 silakan dituliskan dulu judulnya, baru di bawahnya dituliskan variabel-variabelnya apa, ya. Nah, ini masih berantakan sekali ya. Nah, berdasarkan topik penelitian anak TK tentang motorik halus pada anak. Nah, ini berdasarkan topik penelitian anak TK. Nah, harusnya judulnya ya. Contoh variabel. Berikut adalah contoh variabel, bukan contoh. Jadi berikut adalah variabel yang ada pada penelitian ini. Variabel bebas. Jadi variabel bebasnya cukup dituliskan variabel bebasnya. Kalau di sini variabel bebasnya harusnya adalah stimulus motorik halus. Itu aja Bu ya. Jadi tidak perlu lagi diberikan embel-embel kata pemberian melalui kegiatan, tidak. Jadi langsung disebutkan variabel bebas stimulus motorik halus. Kalau variabel terikat, ini juga penentuan variabel bebas dan terikatnya masih harus diperbaiki ya. Oke, jadi nanti Bapak Ibu yang masih bingung menentukan variabel penelitiannya boleh menggunakan ChatGPT yang tadi sudah saya perlihatkan ya, supaya tidak salah-salah lagi. Jadi minta tolong penulisannya juga dirapikan Bapak Ibu ya. Jadi tidak seperti ini. Jadi formatnya harus seperti yang tadi saya contohkan, harus tertata rapi, poin per poin. Kalau seperti ini, berantakan dan bikin sakit mata membacanya Bapak Ibu ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Saya apresiasi Bu Emilia. Beliau kendalanya dia tidak punya laptop dan juga usianya sudah berumur lah ya. Jadi katanya ibu ini kesulitannya karena dia masih bingung menggunakan teknologi. Atau istilahnya gaptek ya. Di dalam. Ya, masuk ya. Oke. Yang kedua tugas dari Ibu Anggrini. Mana Ibu Anggrini? Oke, ini Ibu Anggrini. Tuliskan semua variabel penelitian. Nah, ini judul penelitiannya dituliskan ya. Kemudian variabel penelitian, oke, variabel bebas. Metode bermain balok ini sudah betul. Tapi untuk nomor 1 tidak perlu dijelaskan Ibu ya. Ini boleh dihapus saja karena untuk nomor 1 cuma penyebutan variabelnya apa. Nanti nomor 2 baru diuraikan ya. Ya, ini Ibu. sudah betul variabel ya. Variabel terikatnya sudah betul. Ini tinggal dihapus saja Ibu ya. Nanti berarti penjelasannya tidak betul ya Bu ya. Nanti di penjelasannya di nomor 2 Bu ya. Oh gitu. Ya, Bu. Betul. Oke. Nah, ini nih. Nah, ini definisi. Nah, sudah. Jadi sudah bagus ini. Yang pertama variabel 1 atau variabel bebas disebutkan. Nah, ini. Kemudian definisinya. Ini bagus nih. Sudah tertata definisi.
Kemudian yang mau saya koreksi juga, ini baru bisakah? Oke, coba perhatikan kata ini. Dalam. Ya, jadi ini bukan hanya untuk Ibu Anggrini, tapi untuk semua ya Ibu. Jadi setelah titik, ya di bahasa Indonesia itu penulisan yang baik dan benar tidak boleh menggunakan kata ini Bu. Dalam, pada, dengan, itu tidak boleh. Jadi haram hukumnya menggunakan kata di, pada, ke, dalam, dari, setelah kata titik. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa belajar lagi ya. Tidak boleh. Mereka menemukan, oke. Jadi gitu ya. Atau titik yang. Nah, misalnya setelah ini ada kata yang diperoleh, nah, itu tidak boleh. Jadi titik kemudian yang juga itu tidak boleh Bu ya. Kita lihat lagi. Nah, ada juga biasa setelah titik karena. Jadi misalnya titik karena itu, nah itu tidak boleh. Jadi setelah titik jangan ada kata karena. Jadi silahkan cari pengganti kata lain, ya. Kalau seperti oleh karena itu, Bu, bisa Nah, kah? oleh karena itu boleh. Boleh, Bu, Oh, ya. boleh. Saya cari benar lagi ya. Melalui. Nah, ini juga Bu ya. Saran saya setelah titik ya. Kalau misalnya Ibu mau mengatakan menurut Sujana itu boleh, tapi dihilangkan saja ini tahunnya. Ya, jadi menurut Sujana, pembelajaran yang menggabungkan unsur bermain dan pengalaman langsung akan menumbuhkan motivasi bla 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 sampai sini. Ini boleh setelah sebelum titik ya. Setelah kata aktif dituliskan Sujana, 2019 titik. Tapi kalau misalnya di awal, ini jangan dituliskan tahunnya Bu ya. Jadi menurut Sujana, jangan. Jadi untuk penulisan identitas penulis, nama penulis, kemudian tahun itu harus di akhir. Tidak boleh di awal. Jadi kalaupun misalnya mau menyebutkan nama penulisnya boleh, tapi jangan diikuti tahun. Jadi menurut penelitian yang dilakukan Sujana atau menurut Sujana bla 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 bla. Gitu ya. Atau bisa juga seperti ini. Misalnya kita hapus kata menurutnya. Selain itu, kegiatan ini juga melatih kemampuan sosial emosional anak seperti bekerja sama, menunggu giliran, dan menghargai hasil kerjasama teman. Pembelajaran yang menggabungkan unsur bermain dan pengalaman langsung akan menumbuhkan motivasi belajar intrinsik anak karena mereka merasa senang dan tertantang untuk berpartisipasi aktif. Nah, ini boleh langsung Sujana, tahun, titik. Ya, gitu. Jadi boleh menggunakan kata menurut, boleh juga dihapuskan, nanti di akhirnya baru dituliskan nama penelitinya, kemudian tahunnya. Gitu Bu ya. Ini untuk yang lain juga, silahkan diubah kalau misalnya ada yang penulisannya seperti itu. Jadi, nama penulis, ingat, nama penulis tahun itu harus selalu berada di akhir kutipan, tidak boleh di awal. Nah, ini juga nih. Ini salah Bu ya. Oh iya. Kalau misalnya, berarti di jadi, akhir ya, Bu? Kenapa Bu? Berarti apa namanya itu nama sama tahunnya itu di akhir ya? Iya, selalu di akhir. Kalau misalnya mau menyebutkan nama boleh, tapi jangan ambil tahun. Jadi menurut Henniger, penggunaan media konkret seperti balok itu boleh. Nanti nama dengan tahunnya di akhir, Ibu ya. Atau boleh, atau boleh misalnya kita nggak mau ambil ini nih. Jadi langsung penggunaan media konkret seperti balok, bla bla bla, nanti di akhir dalam kurung nama peneliti, tahun, titik, gitu Ibu ya. Oh iya, iya. Oke. Kita lihat lagi. Nah, jadi ini Bu ya, jadi silakan dicari lagi yang bagian-bagian mana yang tidak sesuai. Nah, ini nih. Jadi Bapak Ibu yang belum mengumpulkan tugas dan merasa masih ada yang seperti ini, ya boleh diubah. Dari ini juga Bu ya, kata dari. Kata dari itu tidak boleh ada di awal. Oh iya Bu. Jadi perspektif perkembangan matematika anak usia dini ini boleh kita ambil sampai sini saja Ibu. Ini kita hapus.
Betul. Nanti di akhir baru dituliskan ya, Bu ya. Oh ya. Kita lihat lagi. Nah, ini harus huruf besar nama orang. Oke. Nah, ini ya, Bu ya. Bu Angrini. Jadi Bu Angrini boleh kalau misalnya masih mau diperbaiki, silahkan memperbaiki, nanti di submit kembali ya. Oh iya. Nanti saya perbaiki, Bu. Ya, oke Bu ya. Hmm. Nanti cari saja Bu ya, yang sama. Untuk daftar pustaka, coba saya lihat daftar pustakanya. Ya. Penelitian relevan ya Bu ya, saya lihat dulu penelitian relevannya. Variabel luar. Jadi ini boleh dihapus Ibu. Ya, jadi yang kita ambil cuma penelitian terdahulu yang relevan. Kemudian dalam hubungan hal yang penting dalam suatu karya ilmiah karena memberikan pemahaman mengenai Nah, ini mungkin bagusnya setelah ini ya Bu ya. Nah, setelah ini bisa di poin-poinkan. Jadi nomor 1, penelitian yang dilakukan oleh Aisyah. Ini silahkan dihapus ya Bu ya. Tahunnya. Jadi Aisyahnya boleh diambil. Menegaskan bahwa penggunaan media balok angka sangat efektif bla bla bla. Nanti sampai titik di sini baru kita tuliskan Aisyah, tahun. Gitu ya. Iya, Bu. Selanjutnya ini bisa kita tulis poin kedua, poin ketiga. Ya. Poin keempat. Ya, Ini boleh Bapak Ibu yang lain yang belum mengumpulkan formatnya di seperti ini aja ya. Oke. Sekarang untuk yang daftar pustaka, tuliskan jurnal Fitriani Nurhayati. Nah, ini harusnya dimiringkan Bu Andri ya, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Ini dimiringkan. Dimiringkan, Bu. Iya. Dimiringkan Bu ya. Nah, iya. Jadi ini, jadi jenis jurnalnya itu dimiringkan. Ini juga ya. Silakan. Ya, ini buku ya. Iya, buku, Kalau Bu. bukunya nggak usah, Bu. Yang dimiringkan itu cuma yang ini, jurnalnya ya. Oh iya. Oke. Ibu Andri, ini tidak ada pertanyaan lain lagi, Bu? Sudah jelas? Sudah ada, Bu. Sudah jelas. Nanti saya perbaiki, Bu. Oke, ya Bu ya. Terima kasih, Bu. Terus, iya, sama-sama Bu ya. Ibu Ayu Putu. Ada Ibu Ayu? Ibu Ayu, mana Ibu Ayu? Ibu Ayu Dian Sri Darmayanti. Oke, kita pindah ke Ibu Rini ya. Ini Ibu Rini nih, ada nih. Oke, Ibu Rini. Mana Ibu Rini suaranya? Saya Bu. Iya. Ya, jadi judulnya ini sudah sesuai dengan proposalnya Bu ya? Pengembangan sudah diperbaiki Bu. Oh iya. Pengembangan strategi inovatif untuk mengatasi kesenjangan paham-paham nilai-nilai agama dan moral Islam pada anak usia dini di TK Islam Terpadu Ikhlas. Berarti kalau begini, ini ada variabel apanya Bu nih? Bu Rini? Ada berapa variabel Bu Rini? Ada 2 ya?
Ada variabel bebas, strategi inovatif, kemudian pemahaman nilai-nilai agama dan Variabel moral Islam. terikat. Ya, ini variabel terikatnya ya. Ya. Oke, jadi untuk yang ininya ya Bu, untuk yang saya, ini enggak usah ya, dihapus saja. Kontrol, silakan dihapus. Jadi cuma 2 ini. Ya. Kemudian, nah ini nih Bu. Poin ini dipoin-poinkan saja ya Bu ya, seperti tadi anunya Ibu punyanya Ibu Anggrini ya. Jadi 1 strategi inovatif, di bawahnya dijabarkan poin A definisi bla bla bla, setelah itu poin B konsep bla bla bla, C indikator bla bla bla. Setelah selesai kita pindah ke variabel yang lain ya Bu ya. Ini tetap sama. Jadi seperti itu Bu Rini ya. Jadi dipoin-poinkan supaya lebih rapi. Nah, kemudian menurut para ahli strategi inovatif. Ya, nanti diperbaiki saja Bu ya, nanti saya cek kembali. Nah, ini sama untuk yang kata setelah titik ya. Titik itu tidak boleh diawali oleh kata dalam. Ya. Jadi setelah titik tidak boleh ada kata dalam. Apa lagi? Nah, ini nih. Ini tidak boleh. Jadi kalau misalnya mau mukadimah saja 2000. Ini mukadimah nama penulis, Bu. Bu ini? Iya, Bu. Ini mukadimah nama penulis. Iya, Bu. Nanti saran saya untuk Bapak Ibu sekalian, kalau semisal mau mencari jurnal atau artikel yang terkait dengan penelitiannya, itu bisa sekali menggunakan Open Knowledge Maps. Nah, kenapa? Kalau di Open Knowledge Maps itu, artikel atau jurnal yang ada itu sudah betul-betul jurnal yang bagus ya. Jadi, itu bisa sekali dijadikan referensi yang kuat pada proposal Bapak Ibu nanti. Jadi bisa menggunakan Open Knowledge Maps atau Google Scholar. Google Scholar ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai Google Scholar, kita masuk ke Google dulu. Kita cari Google Scholar. Nanti bisa. Misalnya terkait perkembangan motorik. Kita masukkan jurnal perkembangan motorik anak. Ini tampil jurnal-jurnalnya Ibu ya. Jadi kalau di UT itu menyarankan sekali kalau mencari referensi atau artikel jurnal menggunakan Google Cendekia atau Google Scholar, atau kalau tidak menggunakan ini kita menggunakan Open Knowledge Maps. Karena biasanya kalau misalnya kita mencari di Google, biasanya itu artikelnya tidak jelas atau jurnalnya kadang tidak jelas. Tuh Bu ya. Oke. Ini sudah pukul 17.44. Ada pertanyaan lain dari peserta lain atau Ibu Rini ada yang mau ditanyakan? Izin Ibu mau bertanya lagi awalan kalimat sehabis titik tadi itu yang tidak boleh dicantumkan selain dari sama dalam apalagi Bu? Yang kemudian kata petunjuk tempat di sana kemana itu nggak boleh ya. Kenapa Bu? Kalau pada boleh. Tidak boleh Bu ya. Jadi kalau misalnya mau lebih jelasnya Bapak Ibu bisa searching ya, kayak kata yang tidak boleh digunakan setelah titik. Nah, inilah daftar kata boleh di searching. Dan
Jadi adapun daftar kata yang tidak boleh di awal kalimat dari jenis kata hubung, meliputi dan, atau, tetapi, sehingga, melainkan, sedangkan, itu tidak boleh digunakan setelah titik, ya. Kemudian penulisan kata depan di, ke, nah itu tidak boleh di setelah titik, Bu, ya. Di pasar, di kamar, di rumah, ke kota, itu tidak boleh setelah titik. Tapi kalau pada umumnya, kalau saya lihat, yang sering digunakan itu setelah titik, misalnya karena ya, titik, setelah itu ada yang menyambung karena itu, nah, itu nggak boleh ya. Atau dengan juga sering banget tuh, setelah titik, dengan melihat ini. Nah, itu nggak boleh setelah titik ya. Jadi silakan dicari kata pengganti lain yang bisa menggantikan posisi karena atau dengan gitu ya. Oke, bagaimana Bu? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh lewat chat pribadi atau bisa lewat grup. Ini kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri, saya cukupkan. Bagaimana Bu? Ya, Ibu. Cukup. Cukup? Cukup. Cukup, oke. Nanti Saya lihat share lagi semuanya di muka-muka. Muka-muka sudah lelah ya semuanya. Oke, kalau gitu untuk tab 2 kita saya cukupkan dulu Bapak Ibu. Terima kasih sekali atas waktunya, atas kesempatannya. Semoga semuanya sukses. Nanti proposalnya Bapak Ibu semua proposal yang menghasilkan proposal yang bagus. Jadi kalau misalnya nanti di tugasnya saya koreksi beberapa kali, mohon jangan marah Bu ya. Karena harapan Malahan saya lebih itu Ibu. iya, biar harapan itu bagus nanti juga. kita Gak apa-apa, Ji, Bu. tidak apa-apa, tidak banyak tugas tak. Tidak apa-apa dikoreksi, Bu. Tidak mau dikoreksi. Oke, Semakin banyak cukup koreksi itu semakin baik juga tuh, Bu. Iya. Sayangnya yang biasa kalau misalnya mengoreksi satu tugas itu biasa butuh waktu 30 menit satu tugas. Apalagi kalau penulisannya sudah berantakan, Bu. Ya. Oke, Bu ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat-sehat semua, Bu ya. Oke, dadah, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Izin keluar, Bu. Ya, oke, Bu. Oke, silahkan.